Shalom, kembali kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, tidak perlu membaca pada saat ini Hakim-Hakim 13 sampai 16. Setelah pemberitaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa membaca Hakim-Hakim 13 sampai 16 secara keseluruhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh iman yang tercantum dalam Ibrani 11, yakni Simson. Ya, Simson seorang preman, tetapi sebagai seorang tokoh atau saksi iman. Ya, saya beri judul pemberitaan Tuhan kali ini yaitu preman yang menjadi saksi iman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ada timbul pertanyaan, Simson ini sebenarnya masuk surga atau tidak? Ya. Lalu kemudian kok Tuhan menjadikan dia sebagai seorang tokoh iman atau saksi iman di dalam Ibrani 11. Kenapa saya katakan demikian? Karena Simon lebih banyak negatifnya di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16. Dia banyak melanggar hukum-hukumnya Tuhan. Lalu yang kedua, dia menceritakan hal-hal yang rahasia kepada orang-orang yang salah. Ya, tidak baik kalau kita menceritakan strategi gereja, apa yang dilakukan oleh gereja kepada orang-orang yang salah. Ya. Dan yang ketiga, kita menggunakan Simson menggunakan berbagai-bagai karunia dan kemampuannya secara sembarangan, sembrono. Ya, dia show of force. Dia gunakan karunia Tuhan dengan sembrono, dengan sembarangan. Dan seolah-olah Simson ini menyia-nyiakan kehidupannya. Ya, pertanyaannya, Simson itu masuk surga atau tidak? Bapak Ibu, saya pastikan bahwa Simson akan mendapatkan kehidupan kekal di dalam kehidupannya nanti. Kenapa? Karena Simson itu adalah seorang tokoh iman, orang yang menjadi hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ya, sudah barang tentu dia adalah seorang tokoh yang besar. Ya, kenapa seorang preman ibarat seperti seorang preman, ya, kelakuan tingkah lakunya, lalu kemudian dijadikan sebagai tokoh iman. Ya, Tuhan menjadikan Simson ini sebagai seorang saksi iman di dalam Ibrani 11. Bapak Ibu, yang pertama kita melihat di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 18 sampai 19. Hakim-Hakim 15 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan katakan, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali, sebab itu dinamainya mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Oh, mata air itu sampai sekarang Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan secara langsung bahwa mata air itu di tengah padang gurun masih mengeluarkan air yang cukup banyak dan jernih. Ya, mata air tersebut. Bapak Ibu, kenapa Simson, seorang yang dipakai oleh Tuhan, ia kelakuannya kayak preman, lalu kemudian hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang saksi iman. Ya, karena dia sangat bergantung dengan Tuhan. Simson hidupnya sangat bergantung dengan Tuhan. Ketika dia mau melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupannya, maka dia selalu berfokus kepada Tuhan.
Dia selalu ingat bahwa kekuatannya itu datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Pada saat ia kehilangan kekuatannya pun, dia masih berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada Simson jauh lebih dari sekedar apa yang dia minta. Satu kekuatan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, kalau hidup kita bergantung, hidup kita berfokus kepada Tuhan, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab jauh dari apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan bertindak luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, yang pertama, Simson ini bergantung dan fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Simson yang seorang preman ini hidupnya dipakai oleh Tuhan? Kita melihat Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, menjungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Dan di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Bapak Ibu, seorang yang dipakai Tuhan hidupnya, tetapi karena seorang Delila, karena bujuk rayu orang yang dicintainya, yakni Delila, akhirnya Tuhan meninggalkan, atau kekuatan Simson tidak ada lagi, karena sudah diberitahu kepada Delila. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Simson kemudian? Ya, orang Filistin menangkap dia, menjungkil kedua matanya, lalu dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Bahkan di depan banyak orang, seorang yang kuat, gagah perkasa dipaksa untuk melawak. Bapak Ibu, Simson menjalankan segalanya di dalam kehidupan dengan konsekuen. Ya. Dia tidak lari dari Tuhan. Dia tetap menjalankan akibat dari perbuatan bodohnya. Dia konsekuen dalam kehidupannya. Bapak Ibu, mungkin di masa lalu kita bersalah. Mungkin sebagai anak-anak Allah kita bersalah. Tetapi di dalam menjalankan kehidupan ada satu penderitaan. Ada masalah di dalam kehidupan kita yang terjadi oleh karena masa lalu kita. Tetap jalankan bersama Tuhan, konsekuen, jangan lari dari masalah di dalam kehidupan kita. Tetap bergantung, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan Simson. Ya, Simson matanya dijungkil, dia dibelenggu, di penjara, dia dijadikan sebagai pekerjaannya adalah menggiling, lalu kemudian dia dipermalukan di halayak ramai, ya di depan orang sebagai tontonan, dia dijadikan sebagai seorang pelawak. Bapak Ibu, itulah kehidupan Simson. Tetapi Simson tetap menjalankan kehidupannya secara konsekuen. Ya, dia tidak lari dari permasalahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, dari Simson kita mempelajari, ya, pentingnya untuk beriman.
Simpson tidak melihat di dalam kehidupannya buat Tuhan ketika dia ada di dalam penjara, ya, Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Dia tidak melihat ketika dia berseru, ya, kekuatannya itu kembali lagi, Bapak Ibu. Ya. Tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika dia berseru kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang benar-benar finish, sudah selesai, lalu dia berseru kepada Tuhan seperti dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku ini kepada orang Filistin." Karena apa yang terjadi? Hakim-Hakim 16 ayat 30 bagian C dikatakan, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Dia sangat percaya, dia sangat beriman kepada Tuhan. Sekalipun dia dalam kondisi terpuruk, Tuhan pasti akan menolong dia. Dan dia minta sekali lagi pada Tuhan, "Tuhan, berikan aku yang terakhir kekuatan yang datangnya daripadamu." Tuhan menjawab apa yang diserukan atau yang diminta oleh Simpson. Dan terjadi, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, atau pada saat masa terakhir dari kehidupannya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Kuncinya adalah Simpson tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, terkadang iman itu atau percaya kita pada Tuhan tidak ada buktinya, belum terlihat buktinya. Ya, ketika kita berdoa, "Tuhan, saya perlu diberkati dalam kehidupan ini. Saya perlu uang dalam kehidupan ini." Ketika kita berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan uang tidak datang kepada kita, seolah-olah kehidupan kita ditinggalkan Tuhan. Kita tidak dicukupi oleh Tuhan, seolah-olah hidup kita ini hidup tanpa Tuhan. Ya, karena apa? Kita tidak melihat bukti bahwa uang itu datang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Padahal kita sangat memerlukan uang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Tapi percayalah, Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita kenal, kita tahu Dia adalah Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Kuncinya kita kenal dan kita tahu apapun yang terjadi. Alkitab katakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku." Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Filipi 4 ayat 19 katakan demikian. Ya. Simpson sangat percaya dengan Tuhan, bukan karena dia melihat bukti apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Ya. Akhir daripada kehidupan Simpson kelihatannya tragis, Bapak Ibu. Tetapi dia tetap percaya dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia tahu sifat Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan itu sesungguhnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Tuhanlah yang mengasihi dia. Tuhanlah yang memelihara kehidupan dia. Sama seperti juga Abraham. Dia menjadi bukan hanya saksi iman, tetapi bapak dari segala orang beriman. Kenapa? Karena iman Abraham percaya bahwa Tuhan bertindak untuk kehidupannya. Abraham tidak melihat bukti di dalam kehidupannya saat itu ketika dia minta anak. Ya.
Tuhan janjikan seorang anak. Padahal kalau dilihat secara kasat mata, apa yang terjadi? Dia sudah tua, istrinya sudah menopause, sudah mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Dia menantikan penggenapan janji Tuhan ini 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak dari Tuhan. Dan terjadilah seperti apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Simson. Sekalipun apapun situasi kondisi di dalam kehidupannya, seolah-olah dia ditinggalkan Tuhan akibat dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi Tuhan tetap ada di pihaknya. Ya. Itulah iman, Bapak Ibu. Iman karena kita mengenal Tuhan, maka Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Kita beriman tetap beriman dalam segala situasi kondisi kehidupannya, sekalipun kehidupan kita seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan, ya, sekalipun kita hidup sebagai orang-orang benar, orang-orang percaya, mungkin karena kekilafan kita, ya, kita lupa, kita meninggalkan Tuhan, kita hidup di dalam dosa. Tapi kembali Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan, ini dasar. Percaya bukan karena melihat atau bukti-bukti ada dalam kehidupan kita. Kita dapat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, tapi kita percaya, dan dasar percaya kita adalah tahu, kenal sifat-sifat Tuhan. Ibarat saya mengandalkan hidup saya kepada Jokowi. Kenapa saya mengandalkan? Bukan karena dia presiden, tapi saya tahu siapa dia. Dia orang yang baik, dia orang yang memperhatikan. Dia mau menolong saya. Bahkan lebih daripada itu, dia mau memperhatikan segala kesulitan dalam kehidupan saya. Dan dia selalu memberkati saya. Saya kenal sifat Jokowi. Saya tahu siapa itu Jokowi. Maka saya mengandalkan hidup saya kepada Jokowi. Ini ibarat Bapak Ibu, contoh perumpamaan. Yang kita kenal Bapak Ibu, yang kita andalkan dan yang kita tahu itu bukan Jokowi. Di atas Jokowi yaitu Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Hari ini kita belajar dari Simson, seorang preman yang hidupnya dipakai oleh Tuhan, yang hidupnya kelihatannya serba salah, melakukan banyak kesalahan di dalam kehidupannya, tetapi karena imannya, dia bergantung dengan Tuhan, dia mengandalkan kepada Tuhan, dia percaya pada kekuatan Tuhan. Akhirnya dia dipakai sebagai seorang saksi iman. Tuhan memberkati. Shalom.